Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky M. Hidayat, NIM saya 204105105010112. Prodi saya Ekonomi Syariah 3. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC, MEI. Saya di sini akan menjelaskan tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Definisi inflasi. Inflasi yang dimaksud adalah kecenderungan naik harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Itu menurut Nobirin 1997 dan Budiono 2001. Macam-macam inflasi. Inflasi dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan asalnya. Berdasarkan sifatnya atau laju inflasi ada 3, yaitu inflasi merayap atau di bawah 10% setahun. Dan yang kedua yaitu inflasi menengah atau antara 10-30% setahun. Dan yang ketiga yaitu inflasi tinggi atau hyperinflation yang di atas 100% setahun. Berdasarkan penyebab dari inflasi, yang pertama yaitu demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Yang kedua yaitu cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Selanjutnya berdasarkan asal dari inflasi yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Dan yang kedua yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Sebab-sebab inflasi yaitu inflasi permintaan atau demand atau pull inflation. Yang kedua itu inflasi penawaran atau cost atau push inflation. Yang ketiga yaitu inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi permintaan atau demand pull inflation. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan, demand atau pull inflation, permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Selanjutnya yaitu inflasi penawaran. Inflasi penawaran disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total atau agregat supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga yaitu inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi campuran yaitu inflasi yang mengandung unsur demand pull atau cost push. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Selanjutnya yaitu pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu natural inflation, yang kedua yaitu human error inflation. Natural inflation adalah inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibn al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau AS atau naiknya permintaan agregatif atau AD. Human error inflation. Yang pertama yaitu korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua yaitu pajak yang berlebihan atau percetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebih. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, nilai simpan atau fungsi pembayaran di muka dan fungsi unit penghitungan. Yang kedua yaitu melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga yaitu meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Yang keempat yaitu mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Selanjutnya itu kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan moneter.
Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.